Kepala SMK Negeri 3 Surakarta yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 3 Surakarta yang kami hormati. Pertama-tama marilah senantiasa kita menjadikan puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan pada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan destinasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Dian Karyasari Kurniasih CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 3 Surakarta. Yang kedua adalah mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan dari Ibu Dian Karyasari pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tepat waktu, sesuai dengan waktu yang sudah. Adapun susunan acaranya nanti yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga nanti penyampaian materi oleh Ibu Dian Karyasari Kurniasih, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima adalah penutupan. Untuk itu marilah acara ini kita awali, kita awali dengan doa, yaitu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala SMK Negeri 3 Surakarta. Untuk itu kepada yang terhormat Bu Dr. Anda Hendrina Widya Suti MPD kami persilakan. Terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat kita semua. Jangan lupa Bapak Ibu Kepala Sekolah, Ketua STMI, kemudian Bapak Ibu K3, kemudian ujian selaku guru penggerak, kemudian kami satu koordinasi selaku guru CGP Angkatan 7, kemudian ibu-ibu guru akuntansi semua ya, PM multimedia semuanya, kemudian Bapak Ibu guru penggerak angkatan 4. Terima kasih untuk kehadiran pada puji syukur malah kita senantiasa panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dian Karyasari Kurniasih CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 3 Surakarta. Ibu Bapak, tujuan dari kegiatan ini ya kenapa kita diundang di sini agar diseminasi yang akan disampaikan oleh Bu Dian ini dapat kita terapkan juga, walaupun Bapak Ibu yang sudah guru penggerak maupun belum diterapkan pada lingkungan pembelajaran di kelas masing-masing. Ada banyak hal positif yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Dian dan harapannya itu menjadi budaya yang nantinya berlaku di SMK Negeri 3 Surakarta dan akan diawali oleh Bapak Ibu yang ada di sini yang sudah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti diseminasi ini. Ya karena belum semua Bapak Ibu guru mendapatkan kesempatan untuk diseminasi ini. Nanti mungkin ke depan untuk aksi nyata berikutnya Bu Dian bisa digilir. Jadi walaupun Bapak Ibu ini tidak masuk dalam CGP mungkin karena alasan usia, ya kayak Bu Dwi ini kan alasan usia, Bu Suris alasan usia. Untuk yang lain yang masih usianya memenuhi syarat, kemarin belum, tidak mau dicoba lagi. Karena Bapak Ibu kita tidak tahu aturan seperti apa yang nanti berlaku ke depan ya. Bapak Ibu ini kan langkahnya masih panjang, jadi monggo
kesempatan apa yang ada itu harus diambil ya. Jangan sampai kesempatan itu dibiarkan berlalu. Itu nanti akan menjadi penyesalan kita di kemudian hari. Ya, apalagi itu memenuhi persyaratan ya. Sekarang banyak sekali kesempatan baik yang sebelumnya belum ada ya, belum pernah ada. Sekarang ini muncul kesempatan baik. Apabila Bapak Ibu memenuhi persyaratan, utama dalam usia dulu, silakan langsung diambil ya. Karena kalau sudah usia itu kok kakak nih sore ya. Jadi kalau mungkin kurang apa bisa dicarikan, tapi kalau usianya sudah kelebihan itu yang sudah tidak bisa ya. Jadi anak emang ya sudahlah yang muda-muda, nah monggo yang muda-muda silakan banyak kesempatan baik diambil untuk pengembangan diri sendiri maupun untuk pengembangan kinerja yang nanti akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran di SMK Negeri 3 Surakarta. Mungkin itu saja dari saya. Mari kita dengarkan bersama-sama diseminasi dari Dian Cahya Sari Purniasih. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diharapkan untuk berpartisipasi mendaftarkan diri karena kan sampai angkatan ke-10. Sehingga nanti jumlah guru penggerak kita itu semakin banyak, harapannya nanti akan juga memperbaiki proses pembelajaran yang ada di SMK Negeri 3 Surakarta. Makanya pada kesempatan ini kan diikut sertakan dalam kegiatan diseminasi. Harapannya nanti biar tertarik Bapak Ibu. Untuk selanjutnya adalah perkenalan dan penyampaian informasi pada aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Dian Cahya Sari Purniasih. Pada Bu Dian kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Pertama-tama yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 3 Surakarta, Ibu Dr. Anda Hendrina Widiastuti, yang hormati pula Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Surakarta, dan juga Bapak Ibu semuanya yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas nikmat hidayah dan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah saya sudah mengikuti pendidikan guru penggerak hampir selama 3 bulan nih. Jadi hampir 3 bulan karena kemarin ada jeda 1 bulan yaitu bulan Januari, tidak ada kegiatan. Kemudian bulan Februari ini sudah mulai ada kegiatan kembali. Nah, selama kurang lebih 3 bulan ini saya sudah mempelajari modul 1 Bapak Ibu, di mana modul 1 itu ternyata beranak pinak. Jadi ada modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Di mana modul 1.4 ini membahas budaya positif. Nah, apa yang sudah saya peroleh dalam pendidikan guru penggerak selama 3 bulan ini, maka izinkanlah saya di sini untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya apa yang saya pelajari. Itu nih Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai acara diseminasi ini, supaya Bapak Ibu fokus terlebih dahulu, ya. Bapak Ibu mohon tirukan apa yang saya katakan. Itu nih Bapak Ibu. Ya. Sudah siap Bapak Ibu? Siap. Ya. Kambing. Sapi. Kambing. Sapi. Kambing. Berapa jumlah kambing?
Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi tidak perlu menghitung tadi sudah berapa ya jumlah kambingnya, gitu tidak. Tapi hanya menirukan saya saja. Ya, menirukan saya saja. Ya, gimana Bapak Ibu sudah semangat? Ya. Ini ada lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan membuat angka dengan gerakan tangan. Pertama gerakan dari tangan kanan, kemudian tangan kiri, kemudian yang ketiga dengan gerakan kepala. Jadi misalkan 1, tadi seperti ini, tangan kanan dulu, ya. Kemudian misalkan 2, pakai tangan kiri. 3 berarti iya. Ya. Seperti itu. Nggih. Sudah nggih Bapak Ibu, siap nggih? Iya. Nanti kita ini kan. Sekarang nggih, 1. Ya. 3 kepala ya. Kita ulangi ya Bapak Ibu. Tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri, baru kepala. Terus balik lagi tangan kanan. Ya, balik lagi tangan kanan, kiri, kepala lagi, gitu. 1, 2, 5, 3, 4, 1. Terima kasih Bapak Ibu, kita aplaus. Ya, ini sekarang berarti sudah fokus ya Bapak Ibu, karena sudah menggerakkan tangan kanan, tangan kiri, kemudian kepala. Masih mikiran tadi kan jalan. Iya, semuanya sudah digerakkan, berarti semuanya sudah fokus dan semangat untuk mengikuti desiminasinya. Ye, Bapak Ibu semuanya. Agenda kita hari ini yaitu yang pertama adalah pembukaan dan perkenalan. Tentunya Bapak Ibu sudah kenal dengan saya ya. Ya, perkenalkan, nama saya Dian Karyasari Kurniasih, saya CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 3 Surakarta. Di sini kemudian ya perkenalannya sudah, kemudian yang kedua adalah sesi berbagi pemahaman dan pengalaman. Jadi nanti saya sharing kepada Bapak Ibu semuanya mengenai materi apa saja yang sudah saya terima selama mengikuti PGP kurang lebih 3 bulan ini. Kemudian nanti ada tanya jawab dan ada penutup Bapak Ibu. Nah, pada modul 1.4 ini di sini ada eksplorasi konsep ya Bapak Ibu. Nanti kita akan membahas mengenai 6 sub pokok bahasa. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Nah, inilah ada konsep-konsep yang ada dalam budaya positif. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita membahas apa itu budaya positif, di sini ada gambar salah seorang tokoh Indonesia. Siapa ini Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Ya, benar sekali ya, Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Jadi Ki Hajar Dewantara ini lahir dan mengenyam pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Tetapi pemikiran-pemikiran beliau mengenai pendidikan itu sampai sekarang ternyata masih relevan ya dengan pendidikan kita. Ya Bapak Ibu, termasuk juga adalah filosofi beliau dan semboyannya yang masih kita gunakan sampai sekarang. Itu ada 3 Bapak Ibu semboyannya. Ya. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa dan tuturi handa yani. Jadi kita sebagai pendidik Bapak Ibu, di depan kita memberikan teladan, kemudian di tengah kita memberikan semangat, kemudian di belakang kita memberikan dorongan. Kepada siapa? Kepada anak didik
kita. Ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah pendidikan itu sama dengan mengajar segala materi pelajaran agar anak mencapai nilai rapot yang tinggi, kemudian mendapatkan ranking, jadi juara kelas, kemudian dapat prestasi misalkan memenangkan beraneka ragam perlombaan. Apakah arti pendidikan seperti itu? Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara tidak, Bapak Ibu. Jadi makna pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, ya. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi kita sebagai pendidik, fungsi kita adalah menuntun anak-anak supaya apa? Anak-anak tumbuh berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi terciptalah yang namanya well-being student, ya Bapak Ibu. Jadi membuat anak-anak selamat dan bahagia. Gitu. Ini adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara pula, Bapak Ibu, pendidik atau kita itu diibaratkan sebagai petani, Bapak Ibu. Kemudian murid itu adalah sebagai benih padi atau benih jagung, sedangkan sekolah adalah sebagai ladang atau sawah. Jadi kita hanya dapat menuntun murid kita. Jadi kalau kita menanamnya padi, maka tumbuhnya akan menjadi apa, Bapak Ibu? Padi. Kalau kita menanamnya jagung, maka tumbuhnya akan menjadi jagung. Lah, yang kita lakukan adalah sebagai pendidik itu adalah, atau kalau di sini sebagai petani, merawat apa? Merawat agar tanaman ini tumbuh subur. Berarti dengan apa? Kalau petani berarti dengan memberi pupuk, kemudian memberi air yang cukup, kita siangi gulma, kita siangi tanaman pengganggu yang lainnya, agar tanaman itu subur sampai bisa siap dipanen. Nah, demikian juga dengan anak-anak kita hanya bisa menuntun anak, kita mengoptimalkan bakat dan minatnya si anak tersebut. Jadi kalau ada anak yang bakatnya itu di bidang olahraga, mau kita memaksakan seperti apapun agar anak itu misalkan berbakat di bidang bahasa Inggris, itu tidak akan bisa. Lah, bagaimana dengan kita sebagai pendidik? Maka kita fungsinya adalah menuntun anak tersebut mengembangkan minat dan bakatnya, ya, agar si anak itu bisa mencapai prestasi yang maksimal, agar anak itu bisa mengembangkan minat dan bakatnya. Karena kita tidak bisa, Bapak Ibu, merubah dari minat dan bakatnya si anak sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita di sini hanya bisa menuntunnya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita menciptakan lingkungan atau menciptakan budaya positif yang ada di sekolahan itu, sehingga terciptalah yang namanya ekosistem yang positif. Ya, sehingga nanti akan menjadi budaya positif yang ada di sekolah. Nah, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, Bapak Ibu, bisakah kita mengontrol seseorang supaya anak itu nurut, kemudian bisa sopan, bisa disiplin? Apakah guru itu bisa mengontrol murid dengan sedemikian banyaknya peraturan yang ada di sekolah? Bisa enggak sih? Bisa tidak, Bapak Ibu? Bisa tidak, Bapak Ibu? Bisa tidak? Bisa. Biasanya bagaimana, Bu? Biasanya bagaimana kita mengontrol muridnya? Biasanya seperti apa? Ya, jadi terkadang kita mengontrol murid itu, kalau misal kita mengatakan bisa, biasanya dengan apa, Bapak Ibu? Dengan ancaman, ya kan? Dengan ancaman.
kalau kamu tidak mengerjakan nanti kamu tidak akan ibu beri nilai. Nah, itu berarti kita mengancam. Jadi kita bisa mengontrol anak dengan cara apa? Kita mengancam mereka, gitu ya. Nah, jadi guru di sini terkadang memberikan apa Bapak Ibu? Punishment ya, punishment. Dan kadang juga akan memberikan reward atau penghargaan. Jadi nanti ada anak misal katakanlah yang kurang disiplin, ada anak yang misalkan katakanlah terlambat, tidak mengumpulkan tugas, akhirnya nanti apa? Diberi nilai di bawah KKM misalkan. Terus kalau ada anak yang sopan, ada anak yang rajin, nanti akan diberi nilai di atas KKM, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah yang biasanya menjadi senjata kita, ya nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, ini adalah ada yang namanya miskonsepsi tentang kontrol. Ya. Jadi terkadang kita itu berilusi bisa mengontrol siswa tersebut dengan aturan, ya, dengan aturan di mana semua aturan itu adalah maya. Ya, kenapa maya? Jadi guru itu berpikir bisa mengontrol murid, padahal itu hanya ilusi. Ya, ilusi guru bisa mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi hukuman itu sama saja dengan ilusi. Nah, ini ada ya perbedaan antara teori stimulus dan respon dengan teori kontrol, Bapak Ibu. Jadi kalau di teori stimulus dan respon ya, realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kita menganggap bahwa realitas atau kebutuhan semuanya itu sama. Padahal di teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan antara satu orang dengan yang lainnya itu berbeda. Kemudian di teori stimulus dan respon itu semua orang melihat hal yang sama. Jadi pandangannya itu semua sama. Padahal sebenarnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian di teori stimulus dan respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sesuai dengan kita. Kalau kita seperti ini berarti orang lain juga harus sama, gitu ya. Padahal di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Kemudian di stimulus dan respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau ada anak yang terlambat, ada anak yang ramai di kelas atau hiperaktif itu dianggap adalah perilaku yang buruk. Padahal di teori kontrol bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Entah itu karena untuk kesenangan atau untuk mendapatkan penghargaan atau untuk pengakuan yang memiliki cinta kasih, ya, ingin disayangi, ingin dikasih seperti itu. Kemudian di stimulus dan respon, perilaku buruk orang lain bisa mengontrol saya. Padahal di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian di teori stimulus dan respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika Bapak Ibu guru membujuk siswa itu gagal, biasanya terus apa? Ada pemaksaan. Entah itu dengan bahasa seperti apa, ya, anak akan dipaksa menuruti kita. Ya, seperti itu. Kemudian kalau di teori kontrol ada yang namanya kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian di stimulus dan respon ada yang namanya model berpikir menang dan kalah. Ya, kalau gurunya menang berarti muridnya yang kalah. Padahal harusnya di teori kontrol itu adalah model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang salah, ya, dan tidak ada yang kalah, gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal untuk menciptakan budaya positif.
ya, dan disiplin, maka harus ditanamkan disiplin. Jadi terkadang kita masih bingung arti disiplin itu apa, itu nih Bapak Ibu. Nah, apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menjadi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun di budaya kita Bapak Ibu, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kepatuhan nanti akan menimbulkan apa yang namanya rasa tidak nyaman, ya? Tidak nyaman. Karena apa? Bukan karena kita dihargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi ada sedikit pemaksaan membuat anak tidak nyaman, membuat anak kurang merasa merdeka. Mereka apa? Tertekan ya dengan peraturan-peraturan supaya anak itu disiplin. Nah, ini yang terjadi pada budaya kita. Jadi misalkan sekolah ini disiplin banget ya, gimana ya gitu ya. Nah, jadi makna disiplin itu sudah bergeser. Padahal disiplin itu memiliki arti yang baik, yaitu belajar. Belajar bagaimana anak itu memanage waktu. Memanage waktu berarti itu kan artinya nanti anak misalkan tidak akan terlambat datang ke sekolah. Kemudian disiplin itu artinya belajar bagaimana anak itu bisa berperilaku yang sopan. Nah, inilah yang sekarang ini terjadi gitu Bapak Ibu. Jadi adanya pergeseran makna kata disiplin. Nah, ini nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai ini bersifat universal, lintas budaya, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi seseorang itu melakukan perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki tujuan. Entah itu untuk kesenangan, untuk karena penguasaan, karena ingin merasa dicintai dan sebagainya. Nah, ini nanti akan menimbulkan yang namanya motivasi intrinsik. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, di sini ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Jadi seseorang, bisa kita ataupun murid, ketika melakukan sesuatu itu pasti didasari ada motivasinya, ya. Ada motivasinya. Nah, motivasi itu bisa berasal dari luar dan juga bisa berasal dari dalam. Jadi kalau untuk motivasi yang berasal dari luar itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi katakanlah anak itu tidak terlambat datang ke sekolah karena takut dimarahi oleh gurunya. Anak mengerjakan tugas itu karena takut akan misalkan tidak mendapatkan nilai nantinya, seperti itu. Kemudian juga selain menghindari ketidaknyamanan, masih motivasi eksternal ya Bapak Ibu, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena kita ingin mendapatkan penghargaan. Nah, motivasi-motivasi ini tergolong motivasi yang sifatnya rendah. Nah, yang paling bagus apa? Yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri atau motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Jadi misalkan ada Bapak Ibu yang mengikuti seminar itu karena nanti siang dapat nasi bok misalkan. Nah, itu motivasi eksternal ya Bapak Ibu. Motivasinya eksternal. Jadi itu motivasi tapi yang sifatnya masih rendah. Nah, kalau motivasinya sudah muncul dari dalam kita sendiri, saya itu mengikuti seminar karena saya ingin menambah ilmu, ya. Saya datang tidak terlambat di seminar karena
nanti kalau saya terlambat saya akan ketinggalan materinya. Itu adalah motivasi yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Itu artinya adalah motivasi internal, yaitu kita apa? Kita menghargai diri kita sendiri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, Pak Ki Hajar Dewantara lagi ya Bapak Ibu. Di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Tetapi disiplin yang timbul dari diri sendiri atau self disiplin itulah yang utama. Oke. Jadi bagaimana caranya kita sebagai guru itu bisa memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Jadi anak itu mengerjakan tugas ya karena dia itu memang tugasnya harus dikerjakan. Jadi bukan karena si anak itu ingin mendapatkan nilai. Kemudian si anak datang ke sekolah tepat waktu, itu bukan karena takut dimarahi ibu kepala sekolah, bukan ya. Jadi anak memang datang ke sekolah tepat waktu itu karena apa? Karena kesadaran dia sendiri, karena dia menghormati orang lain. Nanti kalau saya terlambat, guru saya sudah datang, nah bagaimana gitu ya. Jadi dia karena menghormati orang lain. Ya, nah di suasana, jadi anak-anak itu di dalam sekolah itu walaupun ada peraturan ya, itu dalam suasana yang bahagia dan bukan karena paksaan atau kekangan. Dan menurut KHD, arti merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Nah, ya, berikutnya adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Bisa kita lihat di sini ada lingkaran budaya positif ya, Bapak Ibu. Lingkarannya besar, kemudian di dalamnya ada lingkungan positif, kemudian ada keyakinan kelas dan ada peraturan kelas. Lah, peraturan kelas itu lingkarannya paling kecil, ya. Mengapa kok paling kecil? Malah lebih besar keyakinan kelasnya. Jadi serangkaian peraturan kelas yang sedemikian rupa ternyata itu tidak efektif. Yang lebih efektif adalah keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu dibentuk oleh siswa sendiri. Jadi siswa sendiri yang meyakini, yang membentuknya, kemudian secara bersama-sama. Nah, berarti nanti keyakinan kelas itu yang akan diaplikasikan anak-anak dalam pembelajaran sehari-hari. Kalau keyakinan kelas itu nanti sudah menjadi pembiasaan yang baik, maka akan muncullah lingkungan positif yang baik dan akan memunculkan yang namanya budaya positif atau ekosistem positif. Nah, kalau budaya positifnya sudah terbentuk, maka seperti tadi ya Bapak Ibu, gulmanya itu hilang, kemudian tanaman-tanaman pengganggunya hilang, kita beri pupuk, kita beri air, maka tanamannya pastilah akan tumbuh subur. Demikian pula di sekolah. Ketika budaya positif itu sudah terbentuk, maka insya Allah anak-anak kita itu akan menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berkebinekaan global, kemudian yang bergotong royong dan lain-lain. Nah, akhirnya adalah tercapailah siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, mengapa kok tidak peraturan tadi Bapak Ibu? Mengapa kok tidak peraturan kelas melainkan keyakinan kelas? Nah, kalau kita memiliki peraturan katakanlah ketika berkendara bermotor itu kita harus menggunakan helm. Alasannya apa Bapak Ibu? Kenapa kok kita harus menggunakan helm? Apakah karena kita takut ditilang? Bukan. Iya, karena keselamatan. Supaya apa? Kita aman. Jadi ketika kita terbentur misalkan ya, itu kita aman karena ada helmnya. Nah, inilah Bapak Ibu. Jadi yang namanya keyakinan itu adalah dari diri kita sendiri. Kita yakin bahwa memakai helm itu akan aman, bukan karena akan ditilang oleh polisi. Demikian pula yang lainnya Bapak Ibu, sehingga
keyakinan kelas ini akan mendukung motivasi intrinsik, ya, yang dimana keyakinan-keyakinan itu lebih menggerakkan ya seseorang dibanding dengan serangkaian peraturan. Nah, ini salah satu contohnya Bapak Ibu. Peraturan misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu bisa kita buat keyakinan kelas tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu sama dengan keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan sebagainya. Sehingga perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas itu, kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak atau general dibandingkan dengan peraturan kelas. Jadi seperti tadi nih, tanggung jawab, menghormati orang lain, menghargai orang lain. Jadi kata-katanya adalah abstrak. Sedangkan kalau peraturan itu kan lebih detail. Kemudian kalau di peraturan biasanya itu ada kata-kata dilarang masuk, dilarang misalkan belok kanan, dilarang. Jadi itu yang melekat di anak, Bapak Ibu. Tapi kalau di keyakinan itu kalimatnya atau kata-katanya positif, menghormati, menghargai, berbicara yang sopan dan sebagainya. Kemudian peraturan itu biasanya banyak, tetapi kalau keyakinan kelas itu biasanya hanya sedikit, karena itu nanti yang akan diingat siswa, ya. Jadi tidak perlu yang banyak-banyak Bapak Ibu, tapi sedikit saja, tapi itu yang melekat di siswa, yang diyakini siswa. Kemudian peraturan itu yang membuat adalah pihak yang berwenang. Kalau keyakinan kelas adalah yang membuat adalah semua anggota kelas yang terlibat diskusi di dalamnya. Nah, saya pernah membentuk keyakinan kelas Bapak Ibu, yaitu dengan pertama adalah dengan membuat kelompok. Satu kelas itu dibagi beberapa kelompok, satu kelompok ada 4 siswa. Kemudian saya menerangkan apa toh fungsinya keyakinan kelas ini, gitu ya. Agar kelas kita menjadi nyaman dan kondusif, sehingga bisa dipergunakan di dalam pembelajaran sehari-hari itu lebih enak, gitu. Kemudian saya setelah itu membagi kelompok, membagikan sticky note kepada semua anggota kelompok. Setelah mendapatkan sticky note, siswa akan berdiskusi dengan temannya satu kelompok itu. Kemudian murid menempel sticky note pada kertas karton yang ada di depan kelas. Kemudian guru bersama dengan murid itu membuat kesepakatan atas keyakinan kelas yang telah dibuat. Ya, dokumentasinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi membagikan sticky note, membuat kelompok, saya bagikan sticky note, siswa berdiskusi, kemudian siswa menempel di depan kelas. Jadi tadinya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu kan tiap kelompok membuat keyakinan kelas masing-masing. Kemudian mesti ada yang sama, ya. Yang sama ini kita hanya ambil satu. Kemudian kita membahasakan ya. Jadi kata-kata dari anak-anak itu kita buat ke dalam keyakinan kelas. Di sini ada 7 keyakinan kelas. Jadi kata-kata anak itu kan biasanya spesifik. Jadi kita buat kata-kata yang universal. Misalkan anak kan mengerjakan tugas piket setiap misalkan sesuai dengan jadwalnya gitu. Nah, itu kita bisa menuliskan dengan peduli lingkungan. Misalkan menghormati guru, menghormati teman, itu bisa kita simpulkan sopan terhadap orang lain. Jadi bahasanya lebih universal seperti ini, ya. Nah, apakah siswa yang sudah membuat keyakinan kelas itu tidak mungkin akan melanggar Bapak Ibu? Mungkin saja ya, mungkin saja. Nah, lantas bagaimana kita sebagai guru menyikapi kesalahan dari siswa tersebut? Jadi kadang-kala kan guru ada yang memberikan yang namanya hukuman tadi. Padahal hukuman adalah apa Bapak Ibu? Ilusi. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Ini menurut Bapak Ibu semuanya hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman ya.
anak apakah jera setelah menulis ini? Tidak. Bisa saja besoknya anak akan mengulangi lagi kesalahan itu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk melepas sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Kalau sudah ada perjanjian bisa konsekuensi. Iya, karena di sini masih ada kaitannya ya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan dan materinya adalah PJOK, sehingga itu adalah konsekuensi. Ya, seperti itu. Ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman itu membuat anak sakit, kadang fisiknya dan juga hatinya, dan itu untuk jangka waktu yang lama. Jadi bisa muncul apa Bapak Ibu? Dendam gitu ya. Bisa muncul dendam. Nah, kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, tapi itu hanya sementara. Jadi jangkanya pendek. Kemudian hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu sifatnya adalah paksaan, kalau konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman itu juga konsep diri yang buruk. Sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Di hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian di hukuman, itu anak akan merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau di konsekuensi, itu hanya dibuat tidak nyaman. Itu hanya sementara. Setelah itu anak akan merasa baik kembali. Gitu ya. Perbedaannya seperti itu. Nah, ternyata Bapak Ibu, yang namanya penghargaan, tadi kan ada hukuman, ada penghargaan ya. Nah, penghargaan itu juga salah satu bentuk yang namanya hukuman Bapak Ibu. Ternyata penghargaan itu, jadi selama ini ya, jadi saya di pendidikan guru penggerak itu setelah mempelajari, oh ternyata saya itu selama ini salah gitu ya. Sebagai guru itu selama ini belum tepat begitu. Karena kadang-kala kita itu memberikan penghargaan ke anak. Jadi misalkan kalau di PGP itu ya, pendidikan guru penggerak itu kan dari level yang, maksudnya guru yang dari bawah sampai atas. Jadi ada guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK begitu ya Bapak Ibu. Sehingga materinya kan global. Nah, kalau di SD itu seringkali kan ibu gurunya atau bapak ibu gurunya itu memberikan bintang. Kalau anak berprestasi dapat bintang tempel di tembok. Nanti banyak-banyak bintangnya ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu ternyata itu adalah salah satu bentuk hukuman dan memberi pengaruh baik jangka pendek maupun jangka panjang. Misalkan anak berprestasi diberi hadiah. Nanti misalkan itu di SD gitu ya Bapak Ibu. Nanti ketika anak itu SMP dia kan gitu. Saya dulu di SD kalau dapat prestasi dapat hadiah, kok ini enggak ya gitu. Dan itu menjadi jangka panjang Bapak Ibu. Jadi kita itu melakukan sesuatu karena mengharapkan penghargaan tadi. Dan itu pada akhirnya juga akan yang namanya merusak hubungan. Kalau anak kecil itu ya Bapak Ibu, yang satu dikasih hadiah, ini duduknya jejer nih, satu bangku. Yang satu diberi hadiah, yang satunya tidak. Nah, nanti akan menimbulkan apa? Iri hati. Akhirnya apa? Merusak hubungan dari kedua anak tersebut. Ya, jadi ternyata penghargaan itu termasuk hukuman. Ya, jadi tidak bagus juga. Ya. Nah,
Di sini ada yang namanya berikutnya ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu antara lain bertahan hidup atau survival. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, ingin dicintai. Kemudian ada penguasaan, ada kebebasan dan ada kesenangan. Ya. Sekarang di sini ada contoh kasusnya Bapak Ibu. Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas itu harus tenang, kan enggak seru jadinya. Lah, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Tadi ada 5 ya Bapak Ibu. Iya, betul sekali Bu. Dia ingin memenuhi kesenangannya ya, kesenangan. Ya. Kemudian yang kedua, aku bosan, pelajarannya cuma itu saja, ceramah saja. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi dari si anak? Kepuasan. Kepuasan. Aku udah lihat. Ada di mana? Penguasaan, karena dia butuh apa? Aktualisasi diri. Mungkin dia pengen presentasi di depan kelas, gitu ya. Kemudian yang ketiga, gambarku kan jelek, tapi ibu guru tetap memperlihatkan ke teman-teman. Apa ini Bapak Ibu? Kasih sayang. Iya, kasih sayang dan rasa diterima. Dia ingin dicintai, gitu ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini bentuk program kebajikan Bapak Ibu. Jadi, yang benar itu adalah kita memberikan apresiasi atau pengakuan, ya, bukan penghargaan. Nah, itu bisa pengakuan secara khusus, pribadi, pengakuan kepada semua murid, kemudian pengakuan secara konsisten dan fokus pada progres. Nah, kata-katanya bisa seperti ini. Kemarin saya perhatikan bla 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 bla, rasa empatimu besar sekali ya. Gitu. Jadi memakai nilai-nilai kebajikan ini. Misalkan, saya menghargai loh atas kepedulianmu apa gitu. Atau terima kasih ya untuk ini rasa tanggung jawabmu luar biasa. Ya, jadi yang kita berikan ke anak itu bukan penghargaan, melainkan pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, berikutnya Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol ya. Jadi posisi kita ada di mana? Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, ada posisi sebagai teman, pemantau dan manajer. Kalau kita di posisi penghukum, ya biasanya itu sambil misalkan nunjuk-nunjuk ya, kamu itu anak tidak sudah diberitahu malah seperti ini ya, itu ya, langsung menjudge anak, ya menjudge anak itu tipe yang penghukum, ya. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah itu membuat anak merasa bersalah, misalkan seperti ini, ibu kecewa loh, kok kamu itu kok nilainya segitu, padahal kan kemarin ibu sudah bersusah payah ngajari kamu, gitu ya. Atau misalkan ibu itu sudah susah membuat video, kamu itu nggak nonton, nggak like, nggak subscribe. Ya, itu membuat rasa bersalah. Kemudian bisa kita memposisikan sebagai teman Bapak Ibu. Jadi apa namanya? Ayolah lakukanlah demi ibu, atau ayo lakukanlah demi bapak, gitu ya. Jadi kita itu seperti teman mereka, ya seperti itu posisi teman. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau. Ini yang posisi melelahkan, karena kita selalu mengawasi anak, memantau anak, anaknya itu seperti apa, gitu ya. Biasanya apa peraturannya, kamu mau bintang di kelas, gitu ya. Dan ini seperti hanya protektif, apa ya, posesif ya Bapak Ibu, posesif ya. Jadi sering melihat anak terus, ya. Kemudian yang posisi paling bagus ya, yang berhasil itu adalah posisi sebagai manajer. Karena kalau di posisi manajer itu berarti kan kita itu berkolaborasi dengan siswa, kita sering berdiskusi dengan siswa, ya perlakuannya seperti kita manajernya siswa, jadi memanage siswa tersebut, ya. Jadi biasanya
kita tidak langsung menyalahkan siswa, tidak, tetapi kita berdiskusi, kita berkolaborasi. Inilah yang paling berhasil ya Bapak Ibu. Lantas bisa kita tanya ke diri kita sendiri, kira-kira di posisi apa kita itu? Saya manajer. Ya, siapa? Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Kalau ada kata-kata, biasanya kita bisa menanyakan ke diri kita nih, kata-kata atau pernyataan yang mana yang sering kita ucapkan ke anak. Misalkan, wah saya kecewa sekali loh dengan kamu. Berarti itu kita adalah pembuat rasa bersalah, membuat orang merasa bersalah. Terus misalkan kalau kita, kamu tidak benar ya melakukannya, nah berarti kita tipenya adalah penghukum. Nah kemudian ayolah lakukan demi ibu, bisa gitu ya. Nah itu sebagai teman. Ya kalau misalkan, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah itu biasanya apa? Mantap. Kalau sebagai manajer biasanya kata-katanya adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, gitu ya. Jadi kita berdiskusi dengan siswa. Nah, kalau siswa itu melakukan kesalahan, maka yang kita lakukan adalah yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Ya. Dan tahapannya adalah, ya ini ciri-ciri dulu Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran. Jadi bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi. Nah, restitusi ini juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dulu di modul 1.4 di demonstrasi kontekstual itu saya sudah menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ketika ada masalah terhadap si anak, itu kita melakukan terlebih dahulu restitusi dengan langkah-langkah seperti yang ada di segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi misalkan seperti ini ya contohnya Bapak Ibu. Ada anak itu berbuat kesalahan. Anak berbuat kesalahan. Kita tidak langsung kamu itu salah gitu, tidak. Tapi kita bicara baik-baik dengan anak. Yang pertama adalah kita harus apa? Menstabilkan identitasnya dulu. Misalkan, kamu tahu kenapa kamu ibu panggil hari ini? Wah, enggak tahu Bu. Kenapa ya Bu ya kok dipanggil? Kamu kemarin di pelajaran akuntansi di mana? Oh, saya belajar di kelas Bu, gitu. Benar, belajar di kelas. Nah, sebelum itu apa? Oh iya Bu, saya kemarin itu diminta untuk mengambil buku di kelas 11 AKL 2. Ya, lah terus gimana? Saya ngambil bukunya itu di laci Bu, di laci, padahal di depannya itu ada ibu gurunya gitu. Berarti kalau menurutmu itu salah apa benar? Salah Bu, kan di depannya ada bu gurunya gitu. Ya gitu ya kan. Terus jadi kita menstabilkan identitas dulu. Lah, yakin kalau itu salah? Iya Bu, salah itu. Di depannya ada ibu gurunya gitu. Terus kita bisa ngasih feedback Bapak Ibu. Kita bisa menstabilkan identitas jadi gini. Ya Nak atau Mbak atau Mas gitu ya. Kamu itu bukan satu-satunya orang yang salah. Kesalahan itu adalah manusiawi. Ibu juga pernah salah misalkan tidur di kelas atau gak fokus gitu ya. Nah, itu kita menstabilkan dulu.
Nah, kemudian kita bisa tanya lagi, lah kok kamu seperti itu gimana? Perintah dari Bu Guru gimana? Saya kemarin itu nggak fokus Bu mendengarkan. Saya padahal Bu Gurunya itu sudah menerangkan kalau ngambil bukunya itu di sini. Saya itu ngantuk Bu, saya nggak fokus. Kita stabilkan identitasnya. Nah, kita stabilkan identitasnya. Jadi dia bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan itu, dan setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita tanya, alasanmu kenapa kok melakukan seperti itu? Saya itu Bu, saya ngantuk, saya nggak fokus Bu. Jadinya saya nggak dengar penjelasan dari Ibu Guru itu apa, padahal Ibu Guru sudah menerangkan ke saya gitu. Nah, terus kamu bagaimana? Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Iya Bu, itu artinya saya nggak sopan gitu ya. Nah, berarti bagaimana langkah selanjutnya? Ya Bu, saya nanti akan meminta maaf ke Ibu Gurunya itu gitu ya. Jadi kita tidak langsung menghukum anak, tapi kita bisa melakukan segitiga restitusi ini. Jadi nanti setelah kita melakukan segitiga restitusi, kita tidak langsung membuat anak itu bersalah sekali, tidak, tapi anak itu akan dia akan merasa, oh saya itu memang salah, tapi salah itu dia bisa survive kembali, dia merasa pede kembali, dan dia akan seperti tadi ya, kalau di contoh itu dia akan meminta maaf kepada orang lain yang dia buat salah itu ya. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu, itu saya pernah membuat videonya, nanti bisa dilihat di YouTube saya. Ya, contoh penerapan segitiga restitusi. Dan di sini tentunya ini kalau untuk pada saat pembuatan tugas itu di skenario ya Bapak Ibu, karena dulu itu ada kasus Bapak Ibu bahwa anak itu sebenarnya memang bersalah. Kemudian CGB tersebut membuat video segitiga restitusi ini ya, segitiga restitusi, kemudian diuploadlah di YouTube. Yang tidak terima siapa Bapak Ibu? Orang tuanya. Kalau anaknya ya sadar, oh saya salah gitu loh, tapi orang tuanya yang tidak terima. Jadi ini di skenario ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita sampai di kesimpulan Bapak Ibu, bahwa budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dan salah satu bentuk budaya positif di sekolah adalah penerapan budaya positif itu sendiri. Kemudian disiplin positif adalah disiplin tanpa ada ancaman atau hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dengan siswa, yaitu dengan membuat keyakinan kelas agar siswa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin positif. Jadi yang namanya siswa sendiri yang membuat, siswa sendiri yang meyakini, berarti mereka sendiri yang akan melaksanakannya. Dan tentu saja ini butuh proses yang panjang Bapak Ibu. Tidak mungkin hari ini kita membuat keyakinan kelas, besok itu anak sudah berubah dengan sendirinya gitu ya. Jadi membutuhkan proses, dan ini itu membutuhkan pembiasaan. Nah, dalam menciptakan budaya positif ini tidak langsung bim salah bim begitu ya, tetapi butuh kebersamaan dari siapa? Dari semuanya. Ya, karena budaya positif ini tercipta di sekolah, dan kita kan bukan sekolah yang militer ya Bapak Ibu. Nah, untuk menciptakan anak yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berkarakter, yang berkebinekaan global, yang inovatif, yang kreatif, itu tentunya bukan tidak mudah ya Bapak Ibu untuk menciptakan yang seperti itu. Tetapi kita bisa melakukannya ya secara bersama-sama
Jadi tidak hanya satu orang, dua orang atau satu kelompok, tetapi apa? Bersama-sama semua elemen dari sekolah itu bersama-sama untuk mewujudkan budaya positif tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sebagai pendidik itu bisa menerapkan apa yang pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu. Engar sosum tulodo, di depan kita memberikan teladan, eng madya mangun karso, di tengah kita memberikan semangat, dan tekuri handayani, di belakang kita memberikan dorongan. Nah, dan kita itu bukan ada di zaman kolonial yang misalnya kamu harus begini, kamu harus begitu, gitu ya. Tetapi kita bisa menuntun mereka sesuai agar mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya, ya, sesuai dengan kodratnya. Kalau kita menanam jagung berarti akan tumbuh jagung, menanam padi akan tumbuh padi, nggak mungkin akan tumbuh buah durian yang sekarang baru musim. Jadi anak yang bakatnya di bidang seni itu tidak bisa kita paksakan agar anak itu berbakat di bidang eksakta, misalnya hitung-hitungan. Nah, kembali lagi kita itu hanya bisa menuntun sebagai fasilitator, sebagai pamong untuk mereka, gitu ya. Ternyata fungsi kita sebagai guru itu perlu banyak yang harus kita Bapak Ibu? Ya, pelajari. Perlu banyak yang kita perbaiki, dan saya pun masih terus belajar, ya. Nah, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran mereka, gitu ya. Dan kita juga harus perlu mengurangi yang namanya punishment atau hukuman. Okay. Untuk refleksinya nanti bisa klik di link berikut ini, ya Bapak Ibu. Demikian diseminasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu penyampaian materi pada kegiatan ini oleh Bu Dian Karyasari. Kemudian dilanjutkan berikutnya adalah tanya jawab untuk satu penanya. Kemudian terima kasih untuk pemaparannya. Banyak hal-hal baru yang saya peroleh juga di sini. Kemudian saya ingin bertanya untuk Bu Dian tadi kan menyampaikan bahwa proses ininya kan memang tidak langsung sehari jadi gitu. Kalau menurut Bu Dian, apa saja kira-kira yang mempengaruhi pembentukan keyakinan kelas itu biar keyakinan kelas itu bisa berhasil? Ya paling tidak mendekati sempurna gitu ya. Karena kan mungkin kalau langsung perfect gitu mungkin juga lama sekali ya Bu Dian. Iya. Itu saja Bu Dian. Terima Ya. kasih. Iya. Ya. Terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya. Jadi untuk membentuk budaya positif itu ya Bapak Ibu, kita mulai dulu dengan pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu disusun sendiri oleh siswa. Jadi guru itu hanya memfasilitasi. Jadi nanti siswa sendiri yang menentukan mereka itu ingin seperti apa yang saja yang diyakini di kelas itu. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas seperti yang tadi dokumentasi saya nih Bapak Ibu, itu bisa keyakinan kelas itu ditempel di dinding, bisa depan atau belakang, di mana setiap saat siswa itu bisa melihat. Jadi ketika siswa misalkan ada yang sedikit melenceng gitu ya, kita perlu bisa mengingatkan kembali, ini loh keyakinan kelas yang sudah kalian susun gitu ya. Itu dulu. Terus keyakinan kelas ini kan disusun oleh mereka sendiri, ya kan? Mereka sendiri yang menyusun, berarti mereka sendiri yang nantinya akan melaksanakan. Jadi kalau keyakinan kelas itu sudah terbentuk dari tiap-tiap kelas gitu ya, nah itu diharapkan nanti akan muncul lingkungan yang positif. Nah, lingkungan positif ini akan memunculkan yang namanya budaya positif, sehingga sekolah kita itu menjadi sekolah yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi dari karakter siswanya, kemudian dari Bapak Ibu gurunya gitu ya, sehingga sekolahnya itu akan menjadi nyaman, aman, kondusif. Bapak Ibu gurunya senang mengajar, muridnya juga akan senang belajar begitu. Jadi tercipta suasana yang bagus sekali dalam pembelajaran. Saya kira seperti itu Bu Ani. Terima kasih.
Sudah cukup Bu Ani. Sudah Pak Joko. Demikian Bapak Ibu, jadi acara demi acara sudah kita lalui. Kemudian untuk yang terakhir adalah penutup. Untuk itu marilah kegiatan pada pagi hari ini kita tutup dengan doa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindu Tribuna. Saya selaku Bapak Guru di SMK Negeri 3 Surakarta. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Budia selaku guru penggerak dalam acara diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, ada beberapa hal yang menurut saya itu sudah hal yang baru bagi saya. Terutama tentang keyakinan kelas, kemudian tentang peran guru, kemudian segi restitusi. Ini ada sebuah pengalaman yang bagus, wawasan bagus buat kita bersama, supaya kita bisa mengembangkan di sekolah kita. Terima kasih Budian atas ilmu yang telah diberikannya. Semangat terus guru penggerak SMK Negeri Surakarta. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, saya Ani Lestari, guru produktif di SMK Negeri 3 Surakarta. Di sini saya akan memberikan testimoni setelah kemarin saya mengikuti diseminasi dari Ibu Dian Karyasari untuk calon guru penggerak angkatan 7. Saya merasa mendapatkan semangat baru setelah mengikuti diseminasi dari Ibu Dian mengenai budaya positif. Saya mendapat benar-benar ilmu yang baru yang begitu berguna untuk saya tentang apa itu perbedaan, penghargaan dan juga hukuman, kemudian bagaimana membangun keyakinan kelas dan juga banyak hal yang lainnya. Terima kasih untuk Budian atas ilmu barunya, sangat bermanfaat untuk kami, semangat untuk guru penggerak angkatan 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Wibowo dari kelas 11 AKL 2. Hari ini saya bersama teman-teman sekolah saya sedang membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Saya merasa senang dan berharap kedepannya dengan keyakinan ini bisa membangun lingkungan yang lebih positif dan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Fiska Prameswari Maharani dari kelas 11 akuntansi 2. Setelah membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, kami jadi saling menghormati dan menghargai serta menjadi lebih bertanggung jawab dan terbentuk kerjasama antar teman. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum